Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, kembali lagi di LH Talks, podcast di mana kita membahas seputar masalah lingkungan khususnya di Kota Batu. Nah, untuk teman-teman sekalian jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube-nya Bidang P3 LB3. Nah, di episode terakhir LH Talks kali ini, kita tentunya mengundang narasumber yang berbeda dari episode-episode sebelumnya, yang tentunya masih penggiat lingkungan di Kota Batu. Mungkin dari Bu Is bisa perkenalan langsung ke penonton sekalian. Terima kasih. Perkenalkan, saya Isro ini. Sehari-hari saya mengajar ya. Nah, di sini saya sebagai Ketua Bank Sampah Penia di RT 10 RW 06 dan Kelurahan Sisir. Baik, untuk kesibukan dari Bu Is sendiri ini akhir-akhir ini lagi ngapain Ibu kalau boleh tahu? Biasa saya kan sebagai guru ya, jadi aktivitas seperti itu. Hanya saja memang di sela-sela saya mengajar itu ada waktu yang saya khususkan untuk berbagi terhadap lingkungan. Salah satunya adalah bergerak di Bank Sampah Penia ini. Oke, jadi Bu Is sendiri khusus bergerak di Bank Sampah Kota Batu, khususnya Bank Sampah Penia ya Bu? Yeah. Nah, kalau boleh tahu Bank Sampah Penia ini apa sih Bu, atau mulai dari kapan berdirinya Ibu? Ya, jadi awalnya itu kan di lingkungan RT sini, lingkungan terutama gang sini itu ya, dulu kan jalannya makadam. Sehingga tukang sampah yang biasanya ngambil ke rumah-rumah, tidak sanggup untuk ngambil ke rumah-rumah sini, sehingga kita buat ada penampungan sampah sementara di atas sana, sehingga mempermudah tukang sampah untuk mengambil ya. Nah, kemudian ternyata karena ini kan dari beberapa rumah tangga ngambilnya tidak setiap hari, sehingga di sana numpuk Mbak. Ya, nah numpuk itu kan kecampur ya, semua sampah kan gak jadi satu. Nah, sehingga itu mengundang pemulung untuk datang. Nah, karena memang ada sampah-sampah yang bisa diambil bagi mereka. Saat mereka memulung itu kan nggak mau ya mereka ngambil sendiri ya. Kemudian kan istilah itu dieker-eker begitu. Sehingga sampah-sampah yang nggak diambil, sampah-sampah organik itu terlihat kumuh begitu ya. Sehingga kalau kita masuk kampung itu lihat itu langsung sampah yang berserakan. Karena memang dari beberapa rumah tangga itu ngelompok seperti itu. Nah, dari sana akhirnya waktu itu sempat DLH mengeluarkan dia, siapa yang mau buka bank sampah gitu. Wes kita coba buka bank sampah aja gitu. Terus kok bagaimana? Ya sudah, siapa yang mau saja seperti itu. Nah, sehingga waktu itu penyimbangan pertama kita masih dikawal dengan DLH itu di tanggal 7 Juni 2015. Nah, kita mencoba pertama kalinya membuka bank sampah itu ya. Jadi kita siarkan kepada masyarakat, kita sampaikan bahwa kita mau ada bank sampah, nah apa saja gitu ya, sebenarnya kan sampah-sampah sementara kertas sama sampah plastik gitu ya. Ya, alhamdulillah akhirnya sampai saat ini berkembang, yang kita kelola itu ada sekitar 37 item begitu. Oke Bu, kalau kita tarik ulang, Bu Is sendiri kan mulai dari 2015 sudah ya. Kurang lebih 9 tahun ya. Iya. Apa yang memotivasi Bu Is untuk tetap lanjut, dan biasanya kan kalau ngurus sampah tuh orang-orang apa sih gitu ya Bu ya. Mungkin apa yang membuat Ibu memulai selain dari sampah menumpuk itu? Iya, ya itu gini, di kampung kan keluar masuk ya, sehingga saya hanya berpikir apa sih bisa tak berikan ke lingkungan saya seperti itu ya, sehingga oh yes, bank sampah itu kan nggak setiap hari. Jadi kita bank sampah itu operasionalnya 1 bulan sekali. Sehingga mungkin itu yang bisa saya lakukan. Kemudian apa ya, kalau lihat Batu kota wisata seperti ini Mbak ya, lihat sampah berserakan. Kemudian kan pernah di depan alun-alun itu banjir itu. Jadi air itu sampai hampir setengah meter. Nah, ternyata setelah ditelisik itu saluran airnya itu kesumbat dengan sampah seperti itu. Nah, sehingga dari situ ya ternyata kan kebetulan rumah kami juga di bawah. Kalau enggak kita yang memulai lah kapan lagi. Nah, dan kebetulan kan saya juga ngajar kimia ya, sehingga paling enggak sedikit banyak itu bagaimana proses penguraian sampah, kemudian sampah yang anorganik itu yang pada akhirnya bisa mengganggu lingkungan juga seperti itu. Baik, kalau dari Bu Is sendiri kan motivasinya sudah cukup kuat untuk ikut bank sampah ini ya Bu. Yeah. Bagaimana untuk menarik masyarakat sekitar untuk berpartisipasi mengikuti bank sampah itu bagaimana Bu? Ya, nah ini memang kita buat misi bank sampah kita itu ke surga bersama Penia. Nah, gitu, sehingga maksudnya begini, untuk warga yang ikut bergabung di Penia itu kan dia mengumpulkan sampah yang bermanfaat ya tentunya. Nah, sampah-sampah itu kan pada ini kan untuk menghindari kerusakan lingkungan. Nah, kami memaknai bahwa dengan menjaga lingkungan ada sebagian dari ibadah. Sehingga makanya kita ke surga bersama Penia. Sehingga sering kita dengungkan, terutama di saat PKK itu ya,
bahwa ibadah itu tidak hanya sholat, ngaji dan sebagainya, tapi menjaga lingkungan yang terpenting adalah sebagian dari ibadah. Sehingga kita punya misi ke surga bersama Penia. Artinya dengan terlibat di bank sampah Penia, kita ngumpulkan barang-barang bekas itu ya, plastik-plastik dan sebagainya, kita ikut dalam rangka menjaga lingkungan seperti itu. Dan kalau boleh tahu, sudah berapa Bu yang ikut di bank sampah Penia ini sendiri? Kita ada sekitar 40, tapi enggak rutin seperti itu ya. Biasa ya, masyarakat kan naik turun begitu ya. Tapi yang aktif itu ada sekitar 30-an. Kami mengumpulkan karena di lingkungan kami itu kan pada umumnya bekerja ya. Sehingga bagaimana kita mencari hari yang sekiranya mereka bisa terlibat seperti itu, tapi juga tidak mengganggu waktu kerjanya. Biasanya kita hari Kamis ya. Hari Kamis itu pihak Bank Sampah Indo DLH datang mengambil, maka kita bekerjanya mulai hari Rabu. Dan kebetulan ada beberapa pengurus itu yang juga ibu rumah tangga, sehingga awalnya dulu kita mulai siang saja ketika orang sudah datang. Nah sekarang ternyata kan yang mereka bekerja juga waktunya setor nggak sempat, sehingga kita dibuka mulai pagi. Nah sehingga untuk masyarakat yang bekerja itu mereka partisipasinya bagus loh Mbak. Iya bagus sekali itu. Jadi mereka itu nanti pagi sebelum bekerja itu sudah mengumpulkan. Jadi hari Rabu pagi mereka naruh di depan sini, diberi nama gitu ya, diberi nama. Nanti petugas kami itu ada 8 orang ya, itu kita gantian. Siapa yang bekerja, kayak saya kan bekerja, itu saya shiftnya shift sore setelah saya pulang. Itu terus kita juga mikir, lek ndak sing memulai ya ndak akan bisa berjalan. Dan saya meyakini bagaimana kita bisa memberikan manfaat buat masyarakat, satu-satunya isone mek kutok lho Mbak, seperti itu ya. Sehingga itu mereka yang bisa pagi dia kerja pagi nimbang begitu. Mereka itu percaya, oh walaupun hanya 0,1 kilogram saon ndak ya. Kalau plastik itu kan kecil memang ya, beratnya kan ringan sekali. Sehingga kita tetap menimbang 0,1 gram kita timbang. Kemudian juga perhitungan juga begitu, kita menggunakan Excel cek pas artinya begitu ya, sehingga walaupun kadang itu senilai hanya 0,75 rupiah, tapi karena itu kita sesuai transparan, akhirnya ya masyarakat bisa menerima seperti itu. Jadi emang kuncinya itu masyarakat percaya kepada jenengan untuk tim, bukan saya untuk tim ya, nggih ya. Kemudian dari Bank Sampah Penia ini sendiri ya Bu, sudah 9 tahun kurang lebih. Ini selain bank sampah, untuk mengolah anorganiknya ini juga di depan ini ada produk-produk dari sampah organiknya dan juga ada piala ya Bu, kalau boleh diceritakan? Alhamdulillah, ya itu kan piala waktu awal-awal batu darurat sampah itu ya, akhirnya kan pihak kelurahan mengadakan lomba. Waktu itu kita sempat mewakili RW, itu kita masih dapat juara 3 karena harus bergabung dengan RT lain. Nah berikutnya diadakan lomba per RT. Nah begitu per RT alhamdulillah kita dapat juara 1. Ya itu hanya bonus bagi saya Mbak ya. Dan memang alhamdulillah sih partisipasi masyarakat di sini lumayan bagus begitu ya. Sehingga kita sering menyampaikan, kita di saat BK selalu kita sampaikan, yuk kita mengelola sampah kita seperti itu ya. Sehingga awal darurat sampah Kota Batu dulu kan semua RT pada bingung ya. Alhamdulillah di RT kita itu ya tidak terlalu masalah sih, dan mereka tanggap semua. Sehingga kita segera mengolah sampah baik yang organik maupun yang non-organik. Nah kalau yang non-organik itu kan plastik, kertas itu kita lewat bank sampah itu ya kita jual. Kemudian ada sebagian juga ibu-ibu yang membuat anyaman begitu, hanya saja saat ini kita tidak tampilkan ya seperti ini. Kemudian untuk yang organik itu ada beberapa macam Mbak metodenya. Yang pertama, kalau dia itu sampah organik yang bersih. Contohnya sisa sayur, bonggel-bonggelan sayur Mbak ya, itu kulit buah. Nah itu sebagian masyarakat ini dibuat untuk ekoenzim seperti ini. Jadi kita membuatnya itu, ini kan skala rumah tangga ya. Jadi ya wis ini sampah rumah begitu ya, seperti ini. Kemudian harapannya kan gini, kita membuat ekoenzimku ya wis skala rumahan, sehingga iso sampah tidak keluar dari rumah, sehingga akan terselesaikan dalam rumah. Itu memang harapannya ya, seperti itu. Nah kemudian ekoenzimnya itu sebagian ya dibuat pupuk dan sebagainya, kan juga ada jelantah ya, ada jelantah kan masyarakat juga banyak. Nah jelantah ini juga kita buat sabun. Nah sabun yang kita buat ini selain kita gunakan untuk ekoenzim ya, untuk apa ya, aditifnya ya, bahan tambahan begitu. Kemudian kita juga membuat scrub ekoenzim itu ya, dari sabun itu buat scrub menggunakan ampasnya kopi. Nah seperti itu ini. Kemudian untuk yang sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan, artinya bukan buat seperti ini ya, sampah yang seperti sayuran yang sudah harus dibuang, itu kita buat kompos. Nah
untuk di wilayah kami ya, komposter kita ada beberapa juga metodenya. Pertama yang di gang itu adalah metode juglangan. Jadi mereka buat lubang aja ya, buat lubang, sampah ditutup. Seperti di halaman saya ini kan semua itu full dengan sampah, itu hanya ketutup ini. Kemudian ada juga kita memberikan mini komposter ya, dan alhamdulillah kemarin dapat bantuan dari kelurahan seperti itu sehingga dibagi di masyarakat. Kemudian awal-awal dulu kita masih belum banyak komposter juga. Ini sampah banyak terus diapakan, akhirnya kita buat biopori. Nah, jadi yang jenengan lihat dari atas tadi itu ya, itu ada lubang-lubang di tengah, itu ada biopori untuk pengelolaan kompos di RT ini. Baik Bu. Jadi sebenarnya sampah itu bukan cuma untuk dibuang ya Bu, tapi bisa diproses dan malah menjadi manfaat ya. Alhamdulillah, insya Allah seperti itu. Walaupun sampah yang katanya membusuk itu ya itu ternyata tetap kita gunakan kompos. Lalu kita nanam bunga-bunga di ini kan juga kita sering membeli medianya ya, seperti itu. Ternyata kita bisa buat sendiri. Baik Bu, kalau manfaat dari bank sampahnya sendiri malah lebih ke cuan ya Bu, kalau bisa dibilang. Seperti begitulah ya. Hanya saja memang di bank sampah kami orang-orang itu nggak mementingkan uangnya. Jadi berapapun yang dia dapatkan mereka bahagia begitu ya. Ya karena memang bukan tujuan utamanya itu. Seperti di misi kami ke surga bersama Penia. Jadi kita di bank sampah itu bernilai ibadah aktivitas kita, sehingga kita tidak fokus di cuan itu ya. Hanya saja ya alhamdulillah Mbak, kita kemarin berapa ya, sekitar 2 tahun kita sampai terkumpul uang 6 juta ya, alhamdulillah. Nggak terasa memang diterima hari setiap kali store uang gitu itu kan enggak nampak ya, tapi ketika sudah ngumpul, loh kok tabunganku sudah 1 juta begitu, juga mereka akhirnya semakin semangat untuk bisa gini. Makanya istiqomah sekali ya Bu 9 tahun itu, karena emang manfaatnya dirasakan. Iya. Tantangannya sendiri dalam menjalankan sebagai ketua bank sampah ini bagaimana? Iya Mbak, ya memang orang itu kan kadang ada naik turunnya ya, ada naik turunnya, sehingga kadang-kadang itu kita sudah standby begitu ya, nggak ada yang datang. Tapi nanti menjelang maghrib itu mereka baru datang seperti itu. Tapi kan ya bagaimana lagi, mungkin memang mereka di siang ini nggak sempat begitu ya. Sehingga ketika mereka sudah datang ya mau nggak mau harus kita terima. Jadi kita bukannya 1 bulan sekali, sehingga ya itu tantangannya kadang-kadang itu saat kita sudah maghrib, aduh ini maghrib harus ada aktivitas, ternyata mereka masih store sampah, tapi tetap kita terima seperti itu. Jadi saya tidak menutup mereka itu. Nah kemudian juga kadang-kadang ada sing gembosi itu ya, tapi kembali lagi kita ingatkan bahwa ini adalah bernilai ibadah. Kan biasanya masyarakat itu dinilai uang, saya tidak kelihatan ya. Tapi kalau kita niatkan ibadah, ini sebagai ibadah, ada balasan dari Allah begitu ya. Itu biasanya mereka lebih memperhatikan lah seperti itu. Ya. Oke, baik Bu. Mungkin yang terakhir nih dari Ibu Is, pesan mungkin buat masyarakat keseluruhan khususnya di Kota Batu itu untuk memulai bank sampah dari rumah itu gimana Bu, untuk menguatkan motivasinya? Oh ya, terima kasih ya. Jadi untuk masyarakat Kota Batu, umumnya sih bukan Batu saja ya. Marilah kita untuk memilah sampah dimulai dari diri kita niatkan untuk ibadah. Sehingga apapun yang kita niatkan untuk ibadah itu akan terasa ringan. Ya memang kita harus spill waktu ya toh. Nah di saat melihat TV mungkin nanti panjenengan matanya bisa melihat, telinganya mendengar, tapi tangan kita bisa digunakan untuk pilah-pilah sampah seperti itu nih. Tetap semangat untuk memilah sampah, insya Allah semua untuk kebaikan kita, dan ini adalah untuk buminya Allah. Apapun yang kita niat ibadah insya Allah akan menjadi mudah terjadi. Terima kasih dari Bu Is, sudah pengetahuan yang sangat luar biasa, dan pengalaman dari bank sampahnya sendiri itu sudah luar biasa banget. Dan seperti yang Bu Is bilang, kalau misalkan kita menjaga dari hati untuk bumi Allah, kita pastinya akan kembali ke kita sendiri. Baik-baiknya. Dan mungkin terima kasih juga saya kepada Bu Is yang sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai menjadi narasumber, dan terima kasih juga kepada sobat lingkungan sekalian yang setia menonton LH Talk sampai di episode terakhir ini. Dan mungkin itu saja Bu Is, teman-teman. Baik, sampai jumpa semuanya.